Iya toh. Udah aku mulai toh. Oh, udah hidup. Udah langsung ya. Sudah langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai. Menunggu siapa lagi? Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi kemudahan lagi di hari ini olehnya ta'ala untuk melanjutkan pelajaran kita di dalam mempelajari kitab Syarhu Kashfis Syubuhat oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin. Kita telah menyelesaikan separuh yang pertama, yaitu muqaddimah, yang diantara pokok-pokok isinya menerangkan kepada kita pengertian tauhid yang merupakan agama para rasul yang dengannya mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga sejarah mula pertama munculnya syirik di zaman Nabi Nuh alaihissalam, yang waktu itu kesyirikannya disebabkan oleh hulu lamma ghalau fis sholihin, ketika mereka berbuat hulu di dalam haknya orang-orang yang soleh. Demikian juga sampai dengan Rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau Allah utus kepada suatu kaum
yang mana mereka yata'abbadun wa yahujjun wa yatasaddaqun wa yadhkurunallaha katsira walakinnahum yaj'aluna ba'da al-makhluqati wasa'ita bainahum wa bainallah. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada pertemuan kita di kesempatan yang baik hari ini, halaman yang ke-56, yaitu penjelasan atau cara kita membela diri, yang mana kita tidak cukup berkata yang benar. Kita selain berkata yang benar, kita harus punya pembelaan yang membela perkataan kita yang benar itu, dengan pembelaan yang kuat dalilnya, dengan dalil yang sabit dari syar'i maupun dari akli. Kita pada pembahasan benarnya perkataan at-tauhidu wa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Namun di sana ternyata ada orang-orang musyrikin yang barangkali berkata kepada kita, orang-orang yang mereka musyrikin atau orang-orang yang memberikan suatu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah doa, apakah isti'anah, apakah istighosah bi ghairillah, ataukah isti'adzah, atau lain-lain dari macam-macam ibadah ada yang mereka berikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dalam rangka mereka itu mencari syafaatnya li yuqarribuna ilallahi zulfa. Nah, mereka yang demikian itu berdalih dengan Al-Quran, berdalih dengan hadis, seperti yang disebutkan, misalnya mereka berdalih dengan firman-Nya Allah, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan mengatakan annas syafa'ata haqqun wa annal anbiya'a lahum jahun indallah, atau menyebutkan hadis yang intinya mereka berdalil dengan ayat, dengan hadis itu untuk menunjukkan versi mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuai dengan Islam yang dicintai oleh Allah dan diridhoi olehnya. Maka kita di sini supaya membela diri terhadap mereka yang mengatakan hal itu kepada kita, supaya kita jawab yang pertama dengan mujmal. Adapun jawaban mujmal, yaitu kita katakan kepadanya, innallaha dzakara fi kitabihi annalladzi fi qulubihim zayghun yatrukunal muhkama wa yattabi'una al-mutasyabiha. Artinya sesungguhnya di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya yang suci, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bahwa orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyimpangan, mereka itu sifatnya adalah meninggalkan apa yang muhkam dan mereka mengikuti yang mutasyabih.
Dan ini namanya mereka mengikuti yang mutasyabih karena mereka memberikan suatu macam ibadah kepada selain Allah, tapi dalilnya suatu ayat yang berbunyi ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun, seterusnya. Ini tentu kita adalah sesuatu yang kita nggak tahu maknanya, bermakna nggak paham maksudnya, bagaimana hubungannya, bagaimana istidlalnya, kok bisanya ayat seperti ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun, seterusnya kok dibawa kepada bolehnya dan benarnya memberikan suatu macam peribadahan kepada selain Allah, kepada malaikat, kepada nabi, kepada orang soleh, kan gitu, kepada wali, nah gitu. Hadirin fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Itu tidak gamblang, tidak jelas, maka dinamakan mutasyabih. Lalu kita diarahkan untuk membawa yang muhkam. Kita sampaikan yang muhkam dalam masalah ini. Nah gitu. Yaitu wa ma dzakartuhu laka min anallaha ta'ala dzakara anal musyrikina yuqirruna birrububiyyah wa anna kufrahum bita'alluqihim 'alal malaikati wal anbiya'i wal auliya'i ma'a qaulihim haula'i syufa'auna indallah. Hada amrun muhkamun bayyinun la yaqdiru ahadun ayyughayyira maknahu. Dan adapun apa yang telah saya sebutkan, bahwasanya kaum musyrikin Quraisy yang mereka didakwai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka masih diperangi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu orang-orang yang mengikrarkan rububiyah. Adapun sebab kekafiran mereka adalah karena ketergantungan mereka, karena peribadahan mereka, karena mereka memalingkan satu ibadah kepada al-malaikah, al-anbiya atau al-auliya dengan alasan haula'i syufa'auna indallah. Nah ini perkara yang muhkam, ini perkara yang bayyin, ini perkara yang jelas dan gamblang, yang menunjukkan dengan jelas bahwasanya itu adalah masih kesyirikan. Jika manusia itu punya ta'alluq dengan memalingkan suatu ibadah kepada al-malaikah, al-anbiya ataupun al-auliya, meskipun dengan alasan haula'i syufa'auna indallah. Itu perkara yang gamblang, itu perkara yang sangat jelas sekali. Nah ini ikhtifillah rahimani warahmatullahi, ini dan perkara yang muhkam. Kenapa dengan muhkam? Karena ini perkara yang mengandung satu makna. Ini adalah perkara yang muhkam karena ini perkara yang gamblang, perkara yang mengandung satu makna dan tidak mungkin dirubah maknanya. La yaqdiru ahadun ayyughayyira makna. Ini makna yang tunggal, mana yang satu, mana yang jelas, ya kan? Namanya makna yang muhkam, namanya amrun muhkam bayyin, gitu. Hadirin fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Itu jawaban yang kedua. Jadi kita mengajaknya untuk kepada yang muhkam dan mengingatkannya dari mengikuti yang mutasyabih. Lalu lanjutnya jawaban, kita berikan jawaban yang berikutnya kepadanya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu halaman yang berikutnya,
58. Ini jawaban yang berikutnya atau yang terakhir secara mujmal. Ya, secara mujmal itu kita terangkan tentang jangan ikuti yang mutasyabih, kita pahamkan makna yang muhkam, lalu ini kita tutup dengan jawaban ini. Yuk kita baca penutupan untuk yang jawaban secara muhkam. Apa? Perkara secara mujmal. Ya, secara mujmal. Yuk dibaca ya, Ikhwah. Silahkan yang dekat mic. Anta tadda'ihi. Idda'a yadda'i. Alladhi anta tadda'ihi. Wa inni ankaruhu wa inni unkiruhu wa la ukirru bihi. Li'annani a'lamu anna kalamallahi la yatanaqudu wa anna kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalamallahi. Qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Wa qala ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan lakum likulli syai'. Wa qala ta'ala litubayyina lin-nasi ma lin-nasi ma unzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalam Allah wa kadzalika kalam Allah la yunakidu ba'duhu ba'dan. Wa qad akhbara subhanahu wa ta'ala annahu la syarika lahu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ila akhir hadis. Hadhil kalamu yu'ayyidu ba'dahu ba'dan wa yadullu ala anna Allah ta'ala laisa lahu syarikun fil uluhiyyati kama annahu laisa lahu syarikun fi rububiyyah. Dan perkataan Syekh rahimahullah, wa ma dzakarta li ayyuhal musyrikun
apa yang kamu sebutkan wahai orang-orang musyrikin dari firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulullah SAW yang aku tidak mengetahui maknanya, akan tetapi aku mengetahui bahwasanya kalau firman Allah Subhanahu wa taala tidaklah saling bertentangan dan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidaklah menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala. Dia menginginkan dengan firman perkataannya la arifu maknahu, yaitu aku tidak mengetahui maknanya yang mana yang kau maksudkan. Aku tidak mengetahui makna yang engkau maksudkan, yang kau dakwakan. Aku tidak mengetahui makna apa yang engkau maksudkan atau engkau dakwakan, dan sesungguhnya aku mengingkarinya dan tidak menetapkannya dan tidak mengikrarkannya. Karena sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala tidak saling bertentangan dan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah taala, apakah kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Kalau seandainya ia turun dari sisi selain Allah Subhanahu wa taala, sungguh kau akan mendapati di dalamnya perselisihan yang sangat banyak. Dan sebagaimana firman Allah taala, dan kami menurunkan kepada kalian kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Dan kemudian firman Allah taala, dan engkau terangkan kepada manusia ma nazala ilaihim, yang apa-apa yang aku turunkan kepada mereka agar mereka mau memikirkan. Dan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidaklah menyelisihi firman Allah taala. Demikian juga firman Allah taala tidaklah saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, dan sungguh telah mengabarkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada sekutu baginya, dan bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Islam dibangun atas 5 perkara. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah ila akhir hadis. Dan ini semuanya menekankan, mentakyid bahwasanya saling menguatkan antara sebagian dengan sebagian yang lain, yang menunjukkan bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya di dalam uluhiyah, sebagaimana tidak ada sekutu baginya di dalam rububiyah. Ya, alhamdulillah. Jelaskan gamblang ya. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini kita dalam perkara yang penting ya. Dalam perkara yang penting menentukan ya, dalam kita ini membela diri kita, dalam membela akidah tauhid, dan dalam kita ini ketika diajak bicara oleh mereka, kita itu bisa mempertahankan kebenaran, dan syukur alhamdulillah kalau kita bisa menjadi sebab mereka mendapatkan hidayah atau minimal bisa iqamatul hujjah, ya kan? Setelah kita sampaikan kepada dia yang memulai mengajak kita untuk dialog, ya kan? Kita sampaikan bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis yang kalian sebutkan kepadaku tadi itu tidak mendukung perbuatan
Anda, perbuatan kamu di dalam memalingkan peribadan kepada selain Allah, ya kan? Maka kami katakan itu namanya mengikuti ayatun mutasabih. Dan saya jelaskan ini perkara yang muhkam, perkara yang jelas, ya kan? Perkara yang muhkam yang tidak mengandung kecuali hanya satu makna, yaitu yang diinginkan dalam Islam, dalam tauhid adalah tauhidu al-uluhiyah. Oleh karenanya yang terakhir itu kan, yang ketiga ya, saya tekankan ini di penekanan kesimpulan, yaitu wama dzakartali. Wama dzakartali ayyuhal musyriku. Sini wama ini ma apa ya wah? Wama dzakartali, sini ma adalah ma mausul. I'rabnya apa ya wah? Fi mahalli, ayo sing banter kabeh bareng-bareng gitu loh. Fi mahalli raf'in, karena sebagai mubtada. Mana khabarnya ya ikhwah? Mana khabarnya ya ikhwah? Khabarnya adalah ayo cepet, ayo. Jumlatun fi'liyatun la a'rifu makna. Semua sebetulnya bisa. Kalau bisa itu suaranya diangkat. Karena kebenaran itu suaranya harus di atas, dimenangkan di atas semua suara yang lain gitu loh. Jadi diangkat suaranya gitu. Jangan kalah tinggi dengan yang salah, ya kan? Kan gitu. Ikhwatifil rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita katakan apa di sini, dan adapun ayat-ayat juga hadis-hadis yang sahih yang kau sebutkan kepadaku, yang kau gunakan untuk dalil landasan pijakan dalam dirimu memberikan peribadahan kepada selain Allah dan tetap di dalam tauhid, itu kan. Jadi dan adapun beberapa ayat hadis yang kau berikan kepada saya sebagai hujah yang menerangkan bahwa perbuatanmu memberikan suatu peribadan kepada selain Allah itu tetap tauhid, tidak mengeluarkanmu darinya, itu la a'rifu maknahu. Aku tidak mengetahui maknanya. Bermakna aku enggak mengetahui makna yang engkau dakwakan, makna yang kau maksudkan. Kok ini ayat, ini hadis kau katakan membenarkan prinsipmu bolehnya memberikan suatu macam peribadahan kepada selain Allah. Tetapi yang jelas aqta'u saya pastikan perkara yang qat'i, perkara yang pasti, perkara yang tidak ada samar, pasti kalamallahi la yatanaqadu. Pasti kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidaklah ada pertentangan. Pasti ayat yang kau sampaikan kepadaku dan juga ayat-ayat yang aku sampaikan kepadamu di dalam mentakrir, di dalam mengesahkan bahwa musyrikin Quraisy itu ikrar tauhidu ar-rububiyah, dan bahwa yang Allah inginkan adalah tauhidul uluhiyah, itu semua ayatnya la yatanaqad, itu tidaklah ada pertentangan. Gitu. Itu pasti saya aqta'u walakin aqta'u anna kalamallahi la yatanaqad. Nah, ini harus kita pahamkan. Ya. Kita pahamkan, kita perjelas. Gitu ya, kita perjelas. Jadi mereka mendatangkan ayat, tentu yang namanya Al-Qur'an pasti benar. Kita mendatangkan ayat yang kita datangkan pasti benar.
tapi kok bisa berbeda hasilnya? Nah, kan gitu. Maka kita katakan aku tidak paham hubungan ini ayat dengan makna, dengan maksud yang antum inginkan, dakwakan gitu kan. Sementara jelas satu ayat yang lain seluruhnya itu kalamallahi la yatanaqad. Tidak ada pertentangan, tidak ada pertentangan. Dan yang jelas juga wa anna kalaman nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalamullah. Juga hadis-hadis nabi yang kalian datangkan, yang aku datangkan itu juga pun tidak bertentangan dengan kalamullah ta'ala yang menerangkan bahwa tauhid yang Allah inginkan ada tauhidul al-uluhiyah. Enggak ada pertentangan, enggak menyelisihi. Nah gitu. Nah, itu jawaban yang terakhir begitu, ya. Ini kira-kira sudah gamblang belum kira-kira? Hah? Sudah ya Kak ya? Hah? Sudah tergambar ya salah ya? Ya. Kalau antum masih belum tergambar apalagi mereka nanti begitu. Ya minimal kamu kita udah jelas, nanti mereka punya bayangan, kan? Punya gayangan, gambaran, terus besok paham, ya, besok paham, kemudian praktek tauhid al-uluhiyah, gitu kan? Nah, salah begitu, nanti gitu, ya. Ikhwah, rahimani, rahimakumullah. Kita baca ya, syarah dari Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau jelaskan di situ ikhwah ya, rahimani wa rahimakumullah. Jadi qauluhu rahimahullah wa ma dzakarta ayyuhal musyriku min kalamillahi ta'ala wa kalami rasulihi la a'rifu maknahu. Jadi ayat hadis yang kau datangkan aku enggak paham maknanya kalau kau kaitkan dengan tidak syiriknya memberikan peribadan kepada selain Allah, ya kan? Aku enggak paham maknanya kalau ke sana. Itu apa hubungannya kan itu? Padahal jelas sekali kala a'lamu anna kalamallahi la yatanaqad. Dan juga kalam nabi la yukhalifu kalamallah. Nah gitu. Oleh karena itu terhadap apa yang kamu katakan innani ungkiruhu wala ukirru bi. Oleh karenanya aku tidak mengikrarkan, enggak menerima cara pemahaman yang kamu sampaikan. Ungkiruhu aku mengingkarinya. Karena saya tahu pasti bahwa kalamullah yang saya bawakan yang itu amrun muhkam, amrun bayyin, ya kan? Itu jelas sekali menerangkan tauhidul uluhiyah. Kan gitu. Dan saya tahu bahwasanya kalamullahi la yatanaqad. Sesama kalamullah tidak ada pertentangan. Pasti semuanya mengikrarkan tauhidul uluhiyah kan gitu. Demikian juga wa anna kalaman nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalamullah. Demikian juga hadis yang kau bawakan, yang kau katakan membenarkan perbuatan Anda itu pun tidak jadi terima. Itu mutasyabih. Karena semua hadis pun juga enggak bertentangan dengan kalam Allah yang menerangkan tauhidul uluhiyah. Kan yang menerangkan tauhidul uluhiyah kan gitu. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbarunal Qur'an. Jadi ini kata Allah bahwa ini Al-Qur'an itu adalah wajib kita renungkan, ya, kita pelajari, kita renungkan dengan baik. Niscaya apa? Niscaya tidak ada perselisihan, tidak ada pertentangan. Jangan mempertentangkan antara satu dengan ayat yang lain, antara isbat tauhidul rububiyah, antara isbat tauhidul uluhiyah, dan antara larangan untuk memberikan peribadahan sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu. Karena sesungguhnya ini Al-Qur'an itu kata Dia Ta'ala walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya.
Ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga kalamur Rasuli sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalamullah. Wa kadzalika kalamullahi la yunaqidu ba'duhu ba'dun. Demikian juga sesama kalamullah tidak ada pertentangan. Waqad akhbara subhanahu wa ta'ala annahu la syarikalah. Dan Allah telah mengabarkan dengan muhkam, dengan bayyin, dengan gamblang bahwasanya annahu la syarikalah. Sesungguhnya tidak ada satupun serikat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada serikatnya baginya Subhanahu wa ta'ala. Wahdahu la syarikalah. Ini muhkam, jelas ya kan, kita semua mengerti di berbagai tempat wahdahu la syarikalah gitu. Juga Nabi kita pun telah bersabda dengan makna yang muhkam. Apa itu? Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, oleh karena itu dengan ini semua apa yang muhkam ini menguatkan sebagiannya, menguatkan yang lainnya, antara hadis, antara ayat saling menguatkan, enggak bertentangan, semua menguatkan, menunjukkan bahwasanya laisa lahu syarikun fil uluhiyah kama annahu laisa lahu syarikun fir rububiyah. Menunjukkan tidak ada satupun sekutu bagi Allah dalam uluhiyah sebagaimana tidak ada sedikit pun sekutu bagi Allah di dalam ar-rububiyah. Sebagaimana dalam rububiyah, dalam menciptakan alam ini tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada serikat modal, tidak ada investasi dari manapun. Semua alam semesta semata-mata ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada juga serikat di dalam tenaga, kan gitu kan? Wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min Zohir, surat Saba ayat 22 ya. Maka demikian juga tidak ada serikat bagi Allah di dalam uluhiyah. Maka semestinya semua ibadah dan segala macam-macamnya itu hanyalah hak murni Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah mahdu haqillahi subhanahu wa ta'ala. Itu jamaah, itu jawabnya begitu ya. Itu jawabannya kepada yang mengajak kita dialog, mengajak kita komunikasi tentang tauhid yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang didakwahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yuk lanjut. Sifat-sifat yang baik kecuali orang-orang yang bersabar, dan tidaklah dia menerangkan sifat-sifat yang baik itu kecuali kepada orang-orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Kalau rahimahullah wa hadza jawabun sayyidun jadidun, yakni qaulin nabi qaulil insani lil khusmihi ana kalamullahi ta'ala la yanqatu
يرد عليه ما ينقضه لأنه كلام محكم مبين على دليلين syar'i wa aqli wa makana kadzalika fa innahu jawabun la yumkinu li ayyi mubtilin an yanfuhu. Dan perkataan Syekh rahimahullah wa hadza jawabun jayyidun sadidun, yakni perkataan manusia yang untuk yang menyelisihinya, sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah saling bertentangan, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyelisihi kalam Allah. Dan sesungguhnya wajib mengembalikan makna mutasyabih kepada yang muhkam. Dan ini adalah jawaban dengan jawaban yang benar dan yang mana menguasai tempatnya. Begini, jadi ini beliau begini, ajaba bijawabin sadidin, ai sadin. Maksudnya begini, di sini saya Ibnu Utsaimin rahimahullah menafsirkan kata sadid adalah fa'il bermakna fa'ilun, bukan fa'il bermakna maf'ulun, gitu loh. Kan ada fa'il bermakna maf'ulun, kayak qatil bermakna maqtulun, kayak jarihun bermakna majruhun. Di sini sadidun bukan bermakna masdudun, tetapi ini sadidun bermakna sadun, gitu, sadun. Jadi ajaba bijawabin sadin limahalih, nah gitu ya. Jadi gitu aja maunya, jangan malah bingung. Ini diterangkan malah bingung gimana? Jangan malah bingung. Itu hanya menerangkan bahwa sadidun adalah fa'ilun bimakna fa'ilun, bukan bimakna maf'ulun, gitu maksudnya ya. Karena kan ada ini kan mustarok ya kan? Ini kan mustarok. Bisa dua makna kan itu. Nah, sebagai pensarah maka karena mengandung dua makna, ya ditunjukkan makna yang diinginkan. Bahwa sadidun bermakna sadun, bukan masdudun. Gitu loh ya. Nah, itu maksudnya demikian. Itu bukan tafsir makna, itu tafsir sorof ya. Itu secara sorofnya begitu. Nah, gitu. Yuk. Yaitu yang benar pada tempatnya, tidak mungkin bagi seorang untuk menyelisihinya atau menolaknya atau menolak apa-apa yang menyelisihinya, karena sesungguhnya perkataan yang muhkam itu telah tetap atas dua dalil, yaitu syar'i dan aqli. Dan apabila tidak demikian, maka nakadzalik, dan apapun yang demikian keberadaannya, dan apapun yang demikian itu keadaannya, maka dia adalah jawaban dan yang tidak mungkin untuk setiap pelaku kebatilan untuk menyelisihnya. Jadi kalau sudah demikian jawabannya, maka la yumkin li ayyi mubtilin, tidak mungkin bagi sahibu batil yang punya hujah mampu membantahnya. Apalagi sahibu batil enggak punya hujah. Punya hujah pun enggak mampu membantah, apalagi enggak punya hujah. Itu dah, ini itu. Itu namanya la yumkin li ayyi mubtilin, ay yang kudoh ya.
Terus nomor 2. Wa qalu walakinna la yafhamuhu ila akhirih, yani annaha al-jawab la yafhamuhu ila man wafaqahu Allah fa kashafa anhu fitnata subhati wa fitnata asyahwati thumma istadala bidzalika bi qawlihi ta'ala wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru ay ma yuwaffiqu likaffi ayyihi ahsani bi ayyihi ahsani. Dan perkataan walakinna la yaqulu sampai akhirnya, yakni sesungguhnya jawaban ini yang dia tidak memahaminya tidak kecuali orang-orang yang Allah memberikan taufik kepadanya dan membuka darinya fitnah subhat dan fitnah syahwat, kemudian berdalih dengan hal itu sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan tidaklah kami anugerahkan dari kebaikan-kebaikan kepada kecuali orang-orang yang sabar, yakni tidak memberikan taufik untuk menolaknya kecuali dengan jalan yang baik. Ya. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah ya. Ini kita memang harus berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Ya, ini perkara yang besar ya kan. Perkara yang besar, orang tidak boleh terpeleset ya. Orang harus bisa benar-benar mempunyai pijakan yang benar. Ini perkara mendasar ya kan, ini perkara mendasar. Maka beliau jelaskan bahwa jawaban dengan 3 langkah di atas ya, 3 langkah di atas itu kan. Yang pertama kita katakan itu adalah mutasyabih, itu sifatnya orang yang fi qulubihim zayg. Terus kita terangkan makna yang muhkam. Yang ketiga kita jelaskan sisi mutasyabihnya dan sisi muhkamnya ya kan gitu. Maka beliau jelaskan ya ikhwah, hada jawabun jayyidun sadidun. Jawaban seperti ini, seperti yang diterangkan di depan itu adalah jawaban yang bagus. Itu adalah jawaban yang sadidun, jawaban yang sadun limahallihi, jawaban yang menyegel pada tempat yang selayaknya disegel sehingga menjadi jawaban yang sah, benar adanya, sehingga la yumkinu li ahadin ayyunakidah, sehingga enggak mungkin ada seorang yang bisa mematahkannya karena sudah disegel, sudah jawabin sadin, jawaban yang sudah disahkan ya kan, disegel, jawaban yang sudah dikuatkan serapat-rapatnya dengan jawaban yang tadi itu. Oleh karenanya fala tastahin bih. Apa? Oleh karena apa? Fala tastahin bih. Oleh karenanya kamu semua jangan menganggapnya itu jawaban yang remeh, tidak kalian pahami dengan baik ya. Jadi ini jawaban yang bagus ya. Ini suatu ketika kita pasti membutuhkannya, bahkan membutuhkan terus. Oleh karenanya ini jawaban harus kita kuasai baik-baik ya. Jangan sampai kita remehkan. La tastahin bih ya kan, la tastahin bih. Jangan kau anggap remeh ini, jangan kau anggap ringan. Ini jawaban yang penting. Ini akan menyelamatkan kita ketika kita diajak oleh mereka untuk membahas masalah tauhid yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Ya khawati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadi beliau ingatkan di sini, ini adalah jawabun syadid. Kenapa? Iya.
Itu jawaban anna kalamallahi ta'ala la yatanaqad. Gitu ya kan? Apa jawabannya? Anna kalamallahi la yatanaqad. Bahwasanya sesama kalamullah tidak ada pertentangan. Jangan saya membawa Al-Qur'an, membawa hadis yang sahih kok untuk membenarkan peribadahan kepada selain Allah. Itu namanya apa? Mempertentangkan sesama kalamullah atau mempertentangkan hadis dengan Al-Qur'an. Nah gitu. Jadi kita jangan sampai membawa Al-Qur'an dan hadis tetapi untuk membenarkan sesuatu yang itu tidak diajarkan oleh Rasulullah, bahkan itu diperangi oleh Rasulullah. Bila kita membawa suatu ayat, bahkan banyak ayat, bahkan ribuan ayat dan hadis, jika dalam rangka membenarkan apa yang Nabi perangi, itu namanya perkara yang mutasyabih. Wal al-wajib raddul mutasyabih ilal muhkam. Dan perkara yang wajib manusia kerjakan adalah harus membawa yang mutasyabih kepada yang muhkam, gitu ya kan. Ini namanya jawabun sadid. Jawabun sadid sadin lima halihi la yumkinu li ahadin ayyunaqidah. Juga la yumkin li ahadin ayyarudda alaihi ma yanqudu. Kenapa? Li annahu kalamun muhkamun mabniun ala dalilain. Ini kalam yang muhkam, kalam yang kuat, kalam yang didirikan di atas dalil sam'i dan dalil akli. Ini makanya seperti ini adalah kalam yang enggak mungkin seorang pun bisa mematahkannya, ya. Makanya fala tastahin bih, jangan anggap remeh. Ya, ini harus senjata yang selalu kita bawa. Nah gitu. Walakin la yafhamuhu ilaman waffaqahullah. Walakin la yafhamu ilaman waffaqahullah. Tetapi tidak bisa memahaminya kecuali orang yang Allah beri taufik. Nah ini ikhwah, siapa itu orang-orang yang diberi, orang-orang yang bisa kasyafa anhu fitnata asyubuhat wa fitnata asyahawat. Orang yang bisa menyingkap, bisa menyingkirkan fitnah syubuhat dan bisa menyingkirkan fitnah syahawat. Ini lalu beliau berdalil dengan firman-Nya Allah, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu habbin adzim. Jadi ini jawaban la yafhamuhu illa man waffaqahullah. Apa artinya? Artinya orang itu enggak diberi jawaban ini, wa ma yulaqaha, orang itu enggak diberi jawaban ini kecuali alladzina sabaru. Nah, itu kecuali orang-orang yang bisa sabar, ya toh? Makanya kita harus sabar, ya. Sabar murojaah, gitu, supaya mendapatkan taufik. Yakinlah kalau kita sabar murojaah, sabar memahami ini, itu betul-betul wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Kalau kita memurojaah dengan senang hati, kita pahami betul, sehingga kita mendapatkan taufik, bisa menyingkirkan syubuhat, bisa melawan syahwat. Ini masya Allah, itu namanya dzu hadzin adzim. Gimana? Sudah dimurojaah belum? Yang depan-depan, yang tadi sudah disinggung, menerangkan makna tauhid yang Allah inginkan, menerangkan asal muasal syirik di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Demikian juga sampai munculnya patung di zaman Nabi Nuh, dan terus Nabi kita yang menghancurkannya. Namun juga beliau ternyata diutus oleh Allah dalam umat yang sekalipun mereka beribadah kepada Allah, juga ternyata mereka juga orang-orang yang musyrikin Quraisy yang memberikan peribadahan kepada selain Allah untuk mengharapkan
syafaatnya. Nah kan itu kan, sehingga terus diterangkan di situ diberikan dalil-dalil bahwasanya orang kafir itu paham makna la ilaha illallah, ya kan, paham bahwasanya al ilah, ya kan, itu adalah bermakna zat yang berhak disembah, ya kan gitu. Jadi bahwasanya ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, siapa yang yarzuqukum minas samawati, mereka menjawab semuanya apa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka semuanya mengikrarkannya. Hanya saja mereka hanya saja mereka itu yaksiduna al asnam. Mereka yaksiduna al asnam, mereka memberikan peribadahan kepada patung-patung, kepada Alat, Al-Uzza, untuk apa? Untuk mencari syafaatnya, guna mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat mereka diperangi oleh Rasulullah Muhammad SAW hingga mereka mau ikrar la ilaha illallah, mengisahkan Dia Ta'ala dalam uluhiyah sebagaimana tidak ada sekutu di dalam ar-rububiyah. Itu di murojaah lagi itu dari halaman ya awal, ya kan, halaman 10, halaman 13 sampai halaman 33. Nah itu 20 halaman itu ya. 20 halaman menerangkan makna tauhid yang Allah inginkan dan menerangkan pengertian syirik dan menerangkan bahwasanya kafir Quraisy memahami ilah dengan baik, ya kan, memahami la ilaha illallah karena mereka ngerti, maka mereka enggak mau mengucapkan kan gitu. Karena bagi mereka bagaimana ini, masa ilah-ilah yang banyak hanya akan dijadikan satu ilah saja kan gitu. Ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Itu untuk jawabun mujmal. Ya, itu jawabun mujmal. Terus sekarang kita berpindah kepada jawabun mufassal. Ya, jawabun mufassal. Yuk, kita lanjutkan. Wa jawabul mufassal fa inna Allahi lahu iradatan katsiratun ala dini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasudduna biha an-nas anhu wa minha qawluhu nahnu la nusyriku billahi
ila akhiril jawabi ila akhiri jawabun awal kana mujmalan yuridu bihi nasmala kulli syubhatin summa hunaka jawabun mufassal ay mumayyizun ba'duhu an ba'din. Mumayyizun ba'dahu an ba'din bihaitsu tad'u bihi as-subhata Bihaisu tudfa'u bihi tudfa'u bihi subhatu kulli wahidin bihaitha. ya. Dan perkataan Syekh Rahimahullah Ta'ala dalam jawab mufassal ila akhirih, dia adalah jawaban yang pertama yang karena yang dia adalah mujmal, yang menolak manusia dari segala subhatnya. Kemudian di sana juga ada jawaban yang terperinci, yaitu yang membedakan sebagian yang satu dengan yang lainnya, yang mana menolak subhat setiap persatunya dengan zatnya. Ya. Ikhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sekarang, wa amma al jawabul mufassalu. Adapun jawaban yang secara detail, secara rinci. Ya. Kenapa perlu jawaban secara detail juga? Ya perlu ya kan gitu. Fa inna ada Allahi lahum i'tiradatun katsiratun ala dinir rusuli yasuduna biha annasa anhu. Jadi memang di dalam sejarah ya, fakta ya, sekalipun mereka mengerti benarnya agama Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka belum tentu bisa menerima. Ya kan, belum bisa menerima. Entah karena suatu hal, atau karena banyak hal lah gitu. Sehingga mereka apa? Menjadi a'da Allahi. Mereka menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini mempunyai i'tiradatun katsirah. Mereka ini mempunyai i'tiradat. Apa tadi? Ya, Gus, i'tiradat tadi apa? Ya, mereka itu mempunyai perkara-perkara yang sangat banyak yang itu berseberangan dengan dini Rasul. Gitu. Jadi mereka punya ya tentu pegangan mereka punya alasan-alasan yang banyak ya, tentunya punya bukti-bukti versi mereka, tetapi itu semuanya berseberangan ala dini Rasul, berseberangan dengan agama Rasul. Jadi ini agama Rasul, tidak mau mengikuti di belakangnya, ya kan? Tetapi dia berseberangan atau bahkan berlawanan. Nah itu, ya sangatnya berseberangan, sangatnya berlawanan. Itu mereka bawakan ya, dalam rangka apa? Tentunya ya mereka memang yasudu nabiha annasa anhu. Memang dengannya itu mereka membendung, menghalang-halangi manusia dari agama Rasul. Nah gitu. Mereka mencari kawan. Mereka mencari kawan. Sebagaimana juga pemimpin mereka ya kan. Nah gitu. Yaitu iblis kan demikian. Memusuhi orang-orang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala, memusuhi para manusia untuk sama-sama menjadi penghuni neraka jahim. Nah gitu.
itu punya i'tiradot ya kan itu, punya i'tiradot. Ya punya hujah-hujah, bukti-bukti, alasan-alasan yang untuk membendung manusia di agama Rasul ini. Nah, oleh karenanya kita perlu juga mempunyai jawaban mufassal, jawaban satu per satu. Kalau secara umum ya tadi itu jawaban yang mujmal. Jawaban yang mujmal. Jadi kalau mereka dalam i'tiradat itu membawakan hadis yang palsu, jelas itu bukan hujah, ya kan? Mereka mendatangkan hadis yang sahih, bahkan mendatangkan Al-Quran, nah gitu kan? Untuk membenarkan perbuatan mereka itu padahal jelas bertentangan dengan agama Rasul gitu kan? Maka kita katakan itu namanya mutasyabihat, itu kan? Itu mutasyabihat, yaitu kita terangkan apa yang muhkam. Itu namanya jawabun mujmal. Itu mujmal, jawaban yang bisa digunakan untuk menolak semua syubhat secara umum ya gitu. Adapun yang khusus ya ada, nanti kita juga secara khusus dijawab juga. Contoh, sekarang contoh kita memulai syubhat secara khusus dan jawaban secara khusus ya. Yang kita mulai itu. Kita mulai jawaban secara khusus. Di antara i'tiradot atau syubhat mereka dalam menghalang-halangi manusia dari agama Rasul, di antaranya adalah perkataan mereka begini, nahnu la nusriku billah. Gitu. Kami ini adalah orang-orang yang tidak menserikatkan Allah. Bal nashhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa'u wa la yadurru illallahu wahdah la syarikalah. Kami ini bersaksi bahwa tidak ada yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang memberi manfaat, memberi madarat kecuali hanyalah Allah semata tanpa sekutu baginya. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an wala darran fadlan an Abdul Qadir aw ghairi. Demikian juga kami bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi manusia yang tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri, tidak pula menolak madarat lebih-lebih selain beliau seperti Abdul Qadir dan lainnya. Kami pun bersaksi itu kan itu. Kami bersaksi itu. Kami enggak memungkiri. Walakin ana mudnib. Nah, itu. Tetapi saya ini adalah orang yang berbuat dosa. Aku yang berbuat dosa. Wasalihuna lahum jahun indallah. Dan orang-orang yang soleh itu kayak seperti Nabi, ya, mempunyai jah, kehormatan yang tinggi di sisi Allah. Nah, wa ana atlubu minallahi bihim, aku meminta kepada Allah melalui mereka itu. Nah, gitu. Ini i'tirad yang mereka berikan, ya kan? Ini mereka seperti apa jawabannya? Fajawibhu, maka jawablah. Ini jawaban nanti secara apa? Secara nanti detailnya mufassalnya gitu. Ikhwatifillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Dalam syarah diterangkan di situ qauluhu rahimahullahu taala amma al-jawabul mufassal ila akhirih. Al-jawabul awal, jawaban yang pertama, kana mujmalan. Apa itu mujmalan? Yaruddu bihi al-insanu ala kulli syubhatin. Jadi dengan satu jawaban itu dengan satu jawaban itu manusia yang mukmin itu bisa membantah semua syubhat, semua i'tiradat. Itu bisa. Jadi kita juga bisa buktikan nanti gitu, bisa. Semua i'tiradat itu bisa dibantah dengan satu jawaban yang mujmal itu.
Summa hunaka jawabun mufassal. Lalu di sana juga ada jawabun mufassal. Apa itu mufassal? Mumayyaz. Ba'duhu an ba'din. Jawaban yang satu dengan yang lain itu beda. Punya keistimewaan sendiri, mumayyaz. Ya kan? Punya keistimewaan sendiri antara yang satu dengan yang lain. Bihaitsu tudfa'u bihi syubhatu kulli wahidin bi ainiha. Artinya ini mufassal itu apa? Yaitu dengan mufassal ini ditolaklah masing-masing syubhat. Masing-masing syubhat bukan dengan mujmal, bukan global, tapi satu per satu. Mumayyaz baduhu an ba'din. Ya. Yuk terus. Mutasawwifin kemudian sana al-wahidah wa sab'in ba'da arba'imi'ah. Al-wahidah wa sab'in ba'da arba'imi'ah. Bi jailani wa tuwfi sana wa tuwfiya sana sana al-wahidah wa sittin ba'da khamsimi'ah. Al-khamsimi'ah. Ya kan? Al-wahidah wa sittin ba'da khamsimi'ah. Fil Baghdad wa kana Hanbalil madhabi wa huwa al-baqin wa hadhihi subhanahu yulabbisu biha walakinnaha subhatun dakhilatun la yufidu bi syai'an. Ya, berarti baru membaca syubhatnya ya. Jadi jawabannya dicari sendiri-sendiri, latihan berarti. Atau nunggu pekan depan berarti jawabannya. Ya gitu ya Pak, pertemuan kita di kesempatan yang baik hari ini. Ya, demikian subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.